ini. Untuk presentasi yang pertama, kurang lebih 20 menit, dengan narasumber Bapak Profesor Purwiyatno Haryadi, dengan topik teknologi produk pangan berdaya simpan lama. Sebelumnya Pak Pur, kami mohon izin untuk membacakan riwayat hidup Pak Purwiyatno Haryadi. Meskipun kalau kita googling, maka Pak Profesor Purwiyatno Haryadi ini sudah aktif menggeluti ilmu umur simpan produk pangan yang saya baca sejak 2004 atau bahkan sebelum itu. Saya baca pada saat kegiatan seminar di Balitbank BC Bogor. Kemudian sebelumnya juga ada tulisan-tulisan beliau dengan rekan-rekan lain. Kami sampaikan kurikulum vitae Pak Profesor Dr. Purwiyatno Haryadi, MSc Certified Food Scientist. Dilahirkan di Pati 62, menyelesaikan pendidikan sarjana teknologi pangan dengan predikat cum laude dari IPB tahun 84. Kemudian pendidikan master tahun 90 di bidang ilmu pangan, dan PhD tahun 95 di bidang ilmu pangan dengan minor teknik kimia dari University of Wisconsin Madison, USA. Profesor Guru Besar pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Pateta IPB University Bogor. Senior Scientist pada SIPA Center IPB University Bogor. Vice Chair Codex Alimentarius Commission. Anggota Komisi Ilmu Rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP, kemudian anggota IAPOS, dan juga banyak sekali track record Pak Pur, baik di dalam negeri maupun khususnya di internasional. Baik, kami persilahkan kepada Pak Pur untuk menyampaikan presentasinya. Baik. Terima kasih Pak Grace. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dulu. Baik. Yang pertama kali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada PTSIG atas undangannya. Ibu Bapak sekalian yang berkenan hadir pada acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Topik yang dimintakan kepada saya untuk kita bersama-sama diskusikan adalah tentang teknologinya, teknologi produk pangan berdaya simpan lama. Jadi topik ini saya akan berusaha untuk menyajikannya dalam waktu 20 menit yang dialokasikan. Ya, saya akan mulai dengan sama-sama mendefinisikan apa itu pangan berdaya simpan lama, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi keamanan dan daya simpan. Itu saya simpan, salah ketik. Prinsip teknologi untuk keamanan dan daya simpan itu apa aja, dan kemudian beberapa teknologi terpilih karena waktunya terbatas, jadi saya pilih beberapa aja, saya cepat untuk kita diskusikan lebih detail. Yang pertama berhubungan dengan teknologi pengeringan, proses termal, optimasinya, dan terakhir penutup. Barangkali itu yang akan saya sampaikan, ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, kita mulai dengan apa itu produk pangan berdaya simpan lama. Ya. Ada beberapa definisi, terutama saya ambil dari literatur regulasi internasional. Yang pertama dari Australia, itu mengatakan bahwa pada dasarnya produk pangan berdaya simpan lama itu adalah produk pangan yang karena desain bentuknya, formulasinya, atau pengemasnya, itu sedemikian rupa sehingga produk tersebut bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun tadi, pada suhu ruang. Jadi kata kuncinya adalah pada suhu ruang, tanpa refrigerasi tentunya, dan selama penyimpanan itu tidak mengalami proses kemunduran mutu secara signifikan. Ini pertama dari Australia, tadi ini dari Amerika.
mirip sama saja, yaitu produk pangan yang tidak mengalami kebusukan atau kerusakan di bawah kondisi unrefrigerated temperature dan humidity condition yang normal. Jadi kata kuncinya memang suhu kamar, suhu ruang itu, dan dia selama kemasannya masih utuh, maka dia tidak mengalami kemunduran mutu. Jadi itu sama-sama definisinya. Jadi kalau begitu, maka produk pangan berdaya simpan lama itu, atau dalam bahasa Inggris kita temukan dalam istilahnya adalah self-stable food. Jadi kata kuncinya memang self-stable, artinya tidak di dalam refrigerated, yaitu produk pangan yang tetap aman, tanpa mengalami kemunduran mutu signifikan selama beberapa bulan, bahkan sampai beberapa tahun, penyimpanan pada suhu ruang atau tanpa refrigerasi. Itulah yang saya gunakan sebagai definisi dari produk pangan berdaya simpan lama. Nah, sebetulnya apa sih faktor-faktor yang menentukan keamanan dan daya simpan produk pangan itu? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah produk pangannya itu sendiri, ada dua, keamanan keasamannya, yaitu pH-nya, dan kemudian yang kedua adalah aktivitas air. Bukan kadar air, tetapi aktivitas air. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Dan kemudian yang lain-lain juga berhubungan dengan jumlah mikroorganisme yang ada di pada pangan tersebut, jenisnya apa atau spesiesnya apa. Ini sangat dipengaruhi oleh asal pangan, komposisi gizi pangan, sanitasi, dan higiene yang diaplikasikan untuk produk pangan tersebut. Itu mempengaruhi hal ini. Demikian juga tentang lingkungan dan pengemasan, di mana dia disimpan, ya, apakah terekspos dengan oksigen, cahaya, uap air, dan seterusnya. Dan juga faktor-faktor lain, seperti bagaimana dia didistribusikan, disimpan di rumah tangga, dan seterusnya. Tapi tentunya kita akan fokus hanya pada dua hal kali ini, yaitu untuk yang berhubungan dengan karakteristik intrinsik dari pangan itu sendiri. Ada dua, kalau tadi banyak faktor, tetapi kalau itu diperas tinggal dua, yaitu tentang keasamannya dan aktivitas airnya. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik intrinsik pangan ini, kita sebetulnya bisa membagi produk pangan tersebut berdasarkan pada dua parameter pokoknya tadi, yaitu berapa nilai pH-nya dan berapa nilai AW-nya. Kita tahu pH itu nilainya antara 0 sampai 14, jadi saya tulis semua di situ 0 sampai 14, dan juga AW itu antara 0 sampai 1. AW1 itu artinya air murni. Air 0 itu tidak ada aktivitas air. Aktivitas air itu menunjukkan indikator tentang ketersediaan air. Ketersediaan air untuk pertumbuhan mikroba maupun ketersediaan air untuk reaksi-reaksi kimia yang ada. Sehingga kalau airnya tidak tersedia, biasanya pertumbuhan mikroba akan terhambat dan reaksi-reaksi kimia juga akan terhambat. Itu maknanya. Nah, berdasarkan pada data dari produk pangan yang kita geluti tersebut, berapa nilai pH dan berapa nilai AW-nya, saya bisa mengklasifikasikan berdasarkan pada angka pH dan angka AW. Angka pH yang saya ambil adalah 4,6 dan angka AW yang saya ambil adalah 0,85. Angka-angka tersebut sebetulnya adalah angka yang menunjukkan karakteristik dari pertumbuhan mikroorganisme yang sangat toksik, yaitu Clostridium botulinum. Clostridium botulinum tidak mampu tumbuh dan berkembang membentuk toksin kalau pH-nya di bawah 4,6 atau dan AW-nya di bawah 0,85. Jadi ini karakteristik intrinsik dari barang pangan tersebut. Kalau saya tahu produk pangan yang akan kita handle, yang akan kita uji, itu berapa nilai pH dan berapa nilai AW-nya, saya bisa mengklasifikasikan itu berdasarkan pada potensi bahayanya. Ya. Produk pangan yang pH-nya di atas 4,6 dan AW-nya di atas 0,85 itu mempunyai potensi bahaya yang tinggi. Ya. Itu adalah berdasarkan pada peluang tumbuhnya Clostridium botulinum tadi. Sedangkan kalau salah satu dari batas tersebut tidak terpenuhi, AW-nya di bawah 0,85 atau pH-nya di bawah 4,6, maka potensi bahayanya sedang turun dia. Potensi bahaya menjadi rendah jika pH-nya di bawah 4,6 dan AW-nya di bawah 0,85. Nah,
Itulah yang menjadi dasar ketika kita ingin mengembangkan teknologi pengolahan pangan. Biasanya produk pangan yang berpotensi bahaya tinggi itu mengandung DUITS, saya kalau ini istilah mahasiswa saya ini ya, DUITS katanya. DUITS itu singkatan dari daging, unggas, ikan, telur, dan beberapa sayur-sayuran dan susu. Ya, susu dan beberapa sayur-sayuran. Jadi DUITS, jadi mudah mengingatnya. Nah, kalau kita lihat ya, teknologi yang kita bisa lakukan di sini adalah teknologi pengeringan, yaitu menurunkan AW, ya, penggaraman contohnya secara tradisional itu adalah menurunkan AW, jadi airnya diikat oleh garam. Ya. Kalau kita lihat beberapa jenis produk pangan tadi, daging, telur, ikan, susu tadi, itu nilai AW-nya sangat tinggi, yaitu di atas 0,85 karena itu dia berpotensi berbahaya. Ya. Jadi pengeringan menjadi sangat penting. Kalau kita lihat produk-produk kering ini daya awetnya menjadi sangat tinggi, ya bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun kalau dikemas dengan baik. Jadi ini adalah prinsip yang sangat mendasar dalam hal itu. Kenapa? Karena dia menurunkan AW tadi. Ya. Pada prinsipnya saya akan cepat. Bakteri itu kalau kita bakteri yang akan menyebabkan kerusakan itu akan tumbuh dan memerlukan AW paling tidak 0,8 lebih, ya lebih dari 0,8. Tapi kalau kita bicara tentang yeast sedikit lebih rendah AW-nya. Kemudian kalau saya bicara tentang mold itu lebih rendah lagi. Jadi kalau saya keringkan kemudian mencapai AW di sekitar 0,7, maka saya tidak perlu terlalu khawatir tentang pertumbuhan mikroorganisme lagi. Kekhawatiran kita barangkali berhubungan dengan perubahan-perubahan kimia karena masih ada itu. Misalnya saja aktivitas enzim, ya. Kemudian reaksi-reaksi hidrolisis itu masih tumbuh, tetapi sekali lagi semakin rendahnya AW, reaksi-reaksi tersebut makin ditekan. Demikian juga tentang reaksi enzimatik Browning dan juga reaksi oksidasi lemak. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini agak unik untuk oksidasi lemak karena kalau nilai AW-nya itu kita turunkan terlalu rendah, reaksi oksidasi lemak menjadi meningkat. Jadi kalau saya tahu peta ini, maka saya akan berupaya untuk mengendalikan nilai AW ini di sekitar 0,3. Karena disitulah semua aktivitas yang menyebabkan kerusakan produk pangan tersebut akan sangat-sangat rendah lajunya. Ini adalah teknik yang pertama yang bisa kita lakukan. Tentunya ada yang lain ya, tetapi tidak bisa kita jelaskan secara detail. Yang kedua, secara prinsip juga adalah pengasaman atau asidifikasi. Ini adalah mengontrol pH sedemikian rupa sehingga kita pastikan bahwa pH-nya menjadi di bawah 4,6. Ya. Kalau tadi saya katakan pH itu antara 0 sampai 14, tetapi jarang sekali produk pangan itu yang pH-nya di atas 7. Ya. Ini beberapa list saja. Yang termasuk pH tinggi itu misalnya daging keong itu tercatat sekitar 7,5 sampai 8,4 ya. Jagung itu relatif tinggi juga, apalagi kalau sudah diformulasikan dengan menambahkan NaOH misalnya, atau beberapa produk yang lain. Tetapi umumnya itu ya boleh dikatakan batasnya sebetulnya adalah sekitar 8. Ya, 8 ini. Di atas 8 jarang sekali kita akan temukan produk-produk yang pH-nya di atas itu. Jadi kalau itu kita bisa kendalikan dan kemudian kita tambahkan asam misalnya atau dalam formulasinya kita campurkan atau kita tambahkan dengan pangan-pangan yang memang asam atau dengan mengembangkan teknologi fermentasi sedemikian rupa sehingga pH-nya menjadi di bawah 4,6, maka potensi bahayanya itu akan turun, akan berubah menjadi dari tinggi menjadi rendah. Jadi ini teknologi-teknologi yang bisa dikembangkan. Atau kombinasi daripada itu. Mungkin Ibu Bapak sekalian pernah mendengar ada istilah teknologi halang rintang, teknologi apa? Hurdle technology, termasuk mengkombinasikan formula. Itu tujuannya adalah sekali lagi untuk dua hal, yaitu yang pertama mengurangi AW dan sekaligus mengurangi pH. Kalau itu bisa tercapai, maka kita akan mendapatkan produk yang mempunyai risiko bahaya atau potensi bahaya sangat rendah. Ya. Nah, selain itu apa? Selain itu, produk yang kita bisa lakukan adalah teknologi-teknologi lain, ya, misalnya teknologi pemanasan, ya, pendinginan, pembekuan, pengendalian atmosfer, ya, penggunaan atmosfer tinggi, tekanan tinggi, teknologi radiasi, banyak sekali tentunya, ya.
tetapi dalam waktu yang singkat ini saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Saya akan pilih ya adalah yang berhubungan dengan pemanasan. Jadi karena ini paling banyak dipakai. Tetapi yang poin yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa intensitas pemanasan yang diperlukan untuk mencapai produk pangan dengan daya simpan lama tadi, dengan daya simpan lama tadi, itu juga dipengaruhi oleh berapa AW dan berapa pH-nya. Saya bisa membayangkan kalau produk pangan yang akan saya panaskan tersebut dari daerah merah, dari daerah yang potensi bahayanya tinggi, pH-nya di atas 4,6 dan AW-nya di atas 0,85, maka saya bisa menduga dari awal bahwa dia mungkin memerlukan pemanasan yang lebih intensif daripada kalau produk itu dari daerah kuning misalnya atau dari daerah hijau apalagi. Nah, jadi klasifikasi produk berdasarkan pada AW dan pH tersebut menjadi sangat-sangat penting sebagai landasan. Nah, secara khusus kita bicara tentang regulasi juga di sini bahwa pangan yang berasam rendah tadi, yang berwarna merah tadi, yang pH-nya di atas 4,6 dan AW-nya di atas 0,85, kita sebut sebagai low acid food tadi. Kalau itu diproses dengan panas, suhu tinggi, biasanya di atas 100 derajat Celcius, umumnya sekitar 121 derajat Celcius, itu akan mampu memusnahkan spora, khususnya patogen dan pembusuk, sedemikian rupa sehingga kalau dia di proses panas yang terukur, yang dosisnya oleh Badan POM itu dinyatakan bahwa dia harus mempunyai nilai F0 setidaknya 3,0 menit. Maka produk tersebut akan aman dan awet. Ya, itulah shelf-stable product atau sering juga disebut sebagai steril commercial product. Ini mudah disimpan tanpa lemari es dan untuk ini tentunya bagi Indonesia cocok terutama untuk kondisi pedesaan. Ya. Bagaimana teknologi ini dilaksanakan? Ini yang secara tradisional dengan menggunakan alat pemasak bertekanan. Kenapa harus bertekanan? Karena suhunya harus mencapai di atas 100 derajat Celcius, sekitar 115 bahkan 121 atau lebih. Ya. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita lakukan proses pemanasan itu ada di sini. Yang diatur adalah proses ini harus mencapai apa yang disebut sebagai proses sterilisasi komersial yang mencapai nilai F0 setidaknya sekurang-kurangnya 3,0 menit. Produknya kita bisa lihat macam-macam. Produk-produk semacam ini adalah produk-produk yang shelf-stable, produk-produk yang berdaya simpan lama. Selama kemasannya masih utuh, maka produk ini boleh dikatakan secara mikrobiologi masih sangat aman. Ini demikian juga berkembang namanya teknologi pengalengan, prosesnya masih disebut sebagai proses pengalengan atau thermal processing, tetapi kemasannya tidak menggunakan kaleng. Ini juga mulai bermunculan dan ini juga produk-produk yang termasuk dalam kategori shelf-stable, produk-produk dengan daya simpan lama, ya. Namun memerlukan retort khusus, yaitu retort kita sebut sebagai retort dengan tekanan berlebih, over pressure retort. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya kemasannya ini tidak pecah, tidak meledak, gitu ya, tidak klaimnya ini, terutama yang sambungan-sambungan itu masih utuh. Syaratnya sekali lagi adalah tekanan berlebih. Ya, ini banyak sekali produk-produk semacam ini dan Indonesia saya rasa punya peluang sekali lagi karena kita punya banyak. Ini dari Malaysia, ini saya ambil ya. Kelebihannya dibandingkan dengan kemasan kaleng adalah kaleng itu biasanya berat dan kemudian lebih tebal sedemikian rupa sehingga proses pemanasannya bisa juga memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan menggunakan kemasan yang seperti ini, maka proses pemanasannya bisa lebih singkat sedemikian rupa sehingga kualitas dari produknya, terutama yang berhubungan dengan taste, sensori, itu lebih baik dibandingkan dengan kaleng. Tetapi tentu jelas tidak sekuat kaleng. Ya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya tentunya. Ini banyak sekali, termasuk di dunia internasional banyak sekali berkembang. Yang menarik di sini adalah dari kemasannya yang bisa dicetak dengan aneka warna yang menarik konsumen. Ya. Ada juga contoh lain di sini yang merupakan kombinasi dari flexible packaging dan rigid packaging. Jadi ini makin banyak di Indonesia juga sudah mulai berkembang menu-menu yang bisa langsung ditangani. Dan sekali lagi tadi saya katakan potensi Indonesia luar biasa di sini karena kita punya produk-produk misalnya rendang, soto dan seterusnya. Kalau bisa ini dikemas dengan baik dan kemudian disterilisasikan, maka saya akan mempunyai rendang, soto, gudeg, lodeh, mangut yang self-stable.
yang daya simpannya lama. Ini luar biasa, sehingga kalau kita kemana-mana kita bisa menggunakan itu. Nah, permasalahannya, proses pemanasan ini adalah juga tujuannya jelas membunuh mikroba, itu yang pertama, terutama mikroba patogen dan pembusuk tadi, untuk memperpanjang masa kesegaran, aman dan awet, daya simpannya tinggi tadi, tetapi juga dia menyebabkan perubahan rasa, perubahan tekstur, flavor, gizi, dan lain-lain. Makanya itu diperlukan proses optimasi untuk tetap mencapai tujuan keamanan pangan tadi, tapi kalau bisa menurunkan atau perubahannya tidak signifikan. Nah, bagaimana itu dilakukan? Prinsipnya adalah kalau kita tahu kalau ini suhu pemanasan, ini waktu pemanasan, kalau kita panaskan pada suhu yang lebih tinggi dengan waktu yang lebih pendek ke sini, maka mikroba itu tumbuhnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau untuk menginaktivasi mikroba, kalau saya gunakan suhu pemanasan yang lebih tinggi, maka saya hanya memerlukan waktu yang lebih pendek dan seterusnya. Ya. Jadi masing-masing mikroba berdasarkan pada karakteristik kinetiknya kita sebutnya, maka kita bisa mendapatkan kurva ini. Ini yang terjadi kalau mikroba itu dipanaskan. Tapi yang pada bersamaan, pemanasan juga menyebabkan terjadinya perubahan mutu. Perubahan mutu biasanya terjadi semacam ini. Garisnya lebih landai. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya, kalau pemanasan itu saya lakukan di daerah-daerah ini, maka saya tahu suhu pemanasan yang saya pilih itu merupakan suhu yang lebih tinggi, tetapi itu ternyata lebih efektif untuk membunuh mikroba, lebih mudah, perlu waktu yang lebih singkat untuk membunuh mikroba, tetapi kurang efektif untuk merusak mutu, artinya mutunya akan lebih baik. Beda kalau itu saya panaskan di sini, yang suhunya lebih rendah, perlu waktu yang lebih lama. Ternyata itu akan lebih mudah merusak mutu, tetapi juga tidak terlalu mudah untuk menginaktivasi mikroba. Nah, jadi ini permasalahannya. Jadi kalau kita bisa lakukan optimasi dan memilih di daerah sini, daerah-daerah yang suhunya lebih tinggi, maka kita akan memilih kombinasi suhu dan waktu yang lebih singkat, yang kita sering sebut sebagai suhu tinggi dan waktu yang lebih singkat, yang sering kita sebut sebagai high temperature short time, atau bahkan ultra high temperature, suhunya bisa mencapai 140 derajat Celcius, tapi waktunya beberapa detik. Maka itu akan menjamin keamanan pangan dan sekaligus meminimalkan kerusakan mutu dan gizi. Ini hanya perbandingan saja, itu yang terjadi, saya ambil dari Velo. Kalau itu produk susu misalnya, yang satu dilakukan sterilisasi UHT, yang satu sterilisasi botol biasa, maka yang dilakukan sterilisasi UHT akan mempunyai tingkat kerusakan yang lebih rendah dibandingkan kalau dia disterilisasikan biasa. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita berbandingkan tadi antara sterilisasi kaleng biasa dan sterilisasi UHT, maka kira-kira skema suhunya seperti ini. Untuk UHT perlu waktu yang pendek tetapi suhunya tinggi. Tapi semuanya menurut regulasi ini harus minimal mencapai 3,0. Itu yang. Nah, untuk yang optimasi tersebut dilakukan biasanya dengan menggunakan sistem continue, menggunakan heat exchanger, ya, dan prinsipnya adalah dengan prinsip aseptik. Jadi saya punya zona aseptis yang kemudian saya pastikan, saya sterilisasikan produk sedemikian rupa sehingga produknya steril, dan pada waktu yang bersamaan saya sterilisasikan kemasan sedemikian rupa sehingga kemasannya steril, dan kemudian pada zona steril produk yang sudah steril tersebut saya isikan. Ya, jadi saya isikan ke dalam produk yang steril pada kemasan yang sudah steril dalam suatu ruangan yang steril untuk menghasilkan apa? Produk yang steril juga. Sterilnya tentunya adalah steril komersial tadi yang mempunyai persyaratan nilai F0-nya sekurang-kurangnya 3,0 menit. Jadi sebagai penutup, ya, yang pertama untuk produsen, maka ada 3 syarat yang penting untuk mempertahankan daya simpan dan keamanan pangan, terutama yang steril komersial tersebut. 3 hal tersebut adalah perlakuan pemanasan yang cukup. Ini harus kita pastikan. Tercapailah apa yang disebut sebagai sterilisasi komersial tersebut yang nilai F0-nya sekurang-kurangnya 3,0 menit. Setelah itu, pengemasan dan pengeliman kemasan, penutupan, perlu dilakukan dengan baik sedemikian rupa sehingga menjamin kondisi hermetis. Dan setelah terjadi, maka kemasan tersebut harus ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, sehingga tidak menyebabkan kebocoran selama proses. Kalau itu dipertahankan, maka produk tersebut akan tetap aman dan awet, mempunyai daya simpan yang tinggi. Untuk konsumen, yang sering juga saya terima adalah bahwa
Setelah produk tersebut dibuka, maka sebetulnya produk tersebut sudah kehilangan sterilitasnya, sehingga produk tersebut menjadi mudah rusak. Makanya itu selama produk tersebut belum dibuka, maka produk tersebut masih aman dan awet, bisa disimpan. Tetapi kalau sudah dibuka, sterilitasnya hilang sedemikian rupa sehingga perlu segera dikonsumsi, atau kalau itu tersisa, maka simpanlah pada lemari es sekarang. Ya. Jadi dan itu waktu sisanya tinggal 3-6 hari saja. Baik. Jadi itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jadi tadi dikatakan topik yang kita diskusikan ini antara nanti membicarakan tentang umur simpan, dan mudah-mudahan nanti saya bisa berdiskusi juga dengan Ibu Bapak sekalian. Mas Kris, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.